Dia datang ke Bangsal Indonesia, di Bangsal kita perawatan. Itu bingung kok di Indonesia ini pasien jantungnya usianya 40, 50 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat BBLKM, bersama saya Dr. Leoni di acara PodLabs, Podcast Laboratorium, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang. Layanan cepat, andal, hasil akurat. Kita akan membahas tentang penyakit jantung koroner. Mungkin di antara keluarga Sobat BBLK ataupun teman yang mengalami penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini mungkin momok ya bagi kita semua karena dia adalah penyebab kematian kedua setelah penyakit stroke. Ini menurut data dari Global Burden of Disease Study 2019 dan menurut data dari Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2018 bahwa prevalensi penyakit jantung koroner ini 1,5%. Nah, bersama kita di sini sudah ada Dr. Edrian Zulkarnain, SPJP Konsultan FIHF-ASCC. Beliau adalah Ketua Perkumpulan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia Sumsel, cabang Palembang. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Dr. Leoni, apa kabar? Baik. Dan selain itu kita juga hadir di sini narasumber kita Dr. Yeprianda. Beliau adalah Subkoordinator Laboratorium Klinik dan Uji Kesehatan. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik. Baiklah, dokter, ini manggilnya dokter Adrian enaknya ya. Dokter Erik juga Dokter Erik juga boleh. Nama manggung, nama panggung. Baik, nama alias. Nah, dokter Erik sebenarnya penyakit jantung koroner ini apa sih dok? Dan gejalanya bagaimana nih? Oke. Sebenarnya ini pertanyaan kalau saya bilang mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia yang berusia 40 tahun ke atas. Karena kadang-kadang bingung, ini apakah berdebarnya sakit jantung koroner apa tidak. Kalau secara definisi simpelnya itu adanya sumbatan di pembuluh darah jantung. Kalau kita coba bayangkan, jantung itu seperti sawah. Nah, yang mampetnya ini irigasi yang ngasih makan ke sawah. Itu prinsipnya. Nah, kalau kita bercerita bagaimana gejalanya, sejujurnya sebagian besar sih nggak ada gejala. Nggak ada bergejala Nggak ada ya gejala. dok, jadi sulit sebenarnya kita. Cuma makanya kita penting istilahnya mencegah dan deteksi dini. Upaya preventif ya dok ya. Jadi kalau sudah ada gejala, biasanya sumbatan di irigasinya sudah lanjut. Nah, itu. Jadi kalau sudah ada gejala yang umum di masyarakat, mungkin sesak, sakit dada, cepat capek. Nah, itu sering sekali kalau memang sudah ada suatu sumbatan, biasanya sudah di fase yang lebih lanjut. Sehingga penting bagi kita untuk mencegah terjadinya sumbatan itu dari awal. Jadi kalau kita cerita kapan sih mulai terbentuknya sumbatan itu, sebenarnya cikal bakalnya itu sudah ada dari usia belasan. Ya, usia belasan seiring dengan usia yang bertambah, apalagi kalau kita ada kolesterol tinggi, merokok, kegemukan, kemudian juga jarang olahraga, itu sama aja sampahnya tuh numpuknya lebih cepat. Jadi lebih tinggi resikonya ya dok lebih ya. tinggi resikonya, nyampahnya lebih cepat, otomatis mampetnya di usia lebih dini. Seperti itu. Begitu. Jadi bisa dijelaskan dok, kok bisa nih faktor risiko tersebut menjadi penyebab penyakit jantung koroner ini dok? Ya. Jadi kalau kita cerita ini awalnya dari inflamasi ya. Jadi karena sampahnya itu dikumpulkan lebih cepat, otomatis terjadi inflamasi di pembuluh darah. Inflamasi ini anggap saja pipanya itu bengkak, tapi bengkaknya itu bengkaknya ke dalam. Kayak semacam radang mungkin ya dok ya? Bengkaknya ke dalam sehingga membuat pipanya itu mampet. Seiring dengan kita makin banyak faktor risiko yang kita punya, penyebab bengkaknya makin banyak. Nah, makanya kalau ada suatu kita pas saya pendidikan di harapan kita tuh ada yang menarik, ada kunjungan profesor dari Australia datang ke Indonesia. Dia datang ke Bangsal Indonesia, di Bangsal kita perawatan. Itu bingung kok di Indonesia ini pasien jantungnya usianya 40, 50 ya. Kalau di luar negeri, di Eropa, di Australia itu usia rata-rata 60, 70, 80 malah. Jadi malah lebih cepat di sini ya dok ya? Dan ternyata setelah dilihat, ternyata kita memang mungkin salah satunya
di Indonesia itu menggalakkan merokok dari kecil. Waduh. Jadi Gawat. kecil-kecil nggak ada, karena iklan rokok tuh banyak. Jadi mulai dari SD itu sudah terpapar dari salah satu faktor risiko daripada koroner. Sedangkan kalau di luar negeri, di Eropa, itu regulasi merokok itu nggak boleh buat anak-anak. Nah, jadi Sobat BBLK ingat nih, faktor risiko merokok merupakan faktor risiko utama ya dok, yang bisa dibilang terutama ya dok. untuk yang usia muda ya. Bagi usia muda Bagi ya usia dok. muda. Jadi kalau dari data pasien yang masuk ke rumah sakit berusia di bawah 50 tahun, 40 tahun, bahkan 30 tahun tuh hampir 99% perokok. Sebagian besar. Sebagian besar ya, betul. Selain merokok nih dok, apalagi nih dok faktor resikonya dok? Faktor risiko yang lain yang juga dominan itu diabetes. Diabetes ya. Kalau diabetes ini kami suka bilang ini dua seperti mata uang ya, koin ya. Ada diabetes, ada jantung. Selalu berteman sepertinya. Kalau saya bilang saudara kembar. Kembar siam. Kembar siam. Jadi kalau kita ada pasien sakit jantung harus dicek ada nggak diabetes. Dan begitu juga kalau ada diabetes harus dicek ada tidak sakit jantung. Semakin dini kita evaluasi mengetahui kemungkinan untuk terjadi yang kalau kita bilang yang established penyumbatannya itu lebih baik. Jadi deteksi dini itu menjadi kunci sebenarnya di sakit jantung koroner. Nah, jadi Sobat Podlabs nih, ingat faktor resiko kedua adalah penyakit DM. Jadi mungkin bagi Sobat Labs yang menderita DM tuh harus di screening ya mungkin ya dok ya. Dideteksi awal nih ada nggak penyakit penyumbatan penyakit jantung koroner. Selain itu apalagi nih dok? Kemudian tentu saja kolesterol ya. Kolesterol ya dok ya. Kolesterol terutama, nah kita kan suka salah menafsirkan semua kolesterol dicek rata-rata kan kolesterol total ya. Iya betul, kolesterol karena itu total. lebih simpel, bisa ngecek di rumah kayak. Mikirnya total juga gitu kan. Jadi ini udah total, jadi nggak perlu cek yang lebih detail. Sedangkan dari kolesterol itu ada komponen-komponen yang lebih spesifik untuk faktor risiko jantung, sakit jantung koroner dan terutama itu LDL. LDL ya, low density. Ya. Low density ini ya. lebih menyebabkan inflamasi dibandingkan yang lain. Jadi dan itu LDL itu menjadi target terapi. Nah, terutama pada pasien-pasien yang sudah memang udah ada serangan jantung, ada stroke, kita punya target nih LDL-nya. Jadi kalau untuk pasien stroke dan juga pasien diabetes bahkan jadi stroke, diabetes, sakit jantung koroner itu kita menargetkan bahkan LDL di bawah 70 kalau bisa. 70. Sangat rendah sebenarnya. Iya. Cuma bagi kami ya at least di bawah 100 lah kalau memungkinkan. Dan itu pun juga sebenarnya susah. Susah banget nurunin susah, itu ya dok. Makanya kita harus move on dari yang hanya sekedar mengecek kolesterol total, kita lebih ke spesifik ngecek LDL. Iya. Selain LDL ada lagi nggak dok? Kalau triglycerid gimana dok? Triglycerid juga menjadi salah satu faktor resiko. Cuma masalahnya triglycerid ini kita menargetkan setelah LDL-nya tercapai. Oh, langkah selanjutnya iya, ya. jadi dok? next step nih kalau pasien sudah LDL tercapai, kita Baru. evaluasi. Sebenarnya kita biasanya cek dua-duanya sih. Iya betul. Kita biasanya ceknya dua-duanya. Cuma LDL ada target terapi. Nah, kalau triglycerid kita tidak ada target terapi sebenarnya. Kita hanya memakai triglycerid sebagai target terapi ketika sudah LDL udah diturunin, pasiennya masih ada terjadi sakit jantung, ada serangan jantung, maka kita targetkan triglycerid berikutnya. Karena sebenarnya dari kami cut off untuk triglycerid itu membutuhkan terapi sebenarnya di atas 400 sebenarnya. Cukup tinggi ya dok ya, Cukup 400 tinggi. ya Makanya, dok? kenapa? Karena kita fokusnya itu men-treat LDL-nya dulu. Oh, Dan obat untuk ngobatin LDL juga menurunkan triglycerid. jadi sekaligus betul. ya dok ya. Iya. Oke. Nah, selain kolesterol ada lagi nggak dok? Yang paling banyak dok? Dan tentu saja penyakit mungkin sejuta umat ya, hipertensi. Wah, hipertensi nih. Jadi Sobat Hipertensi. Podlabs nih, hipertensi jadi faktor resiko nih buat PJK. Benar. Jadi hipertensi ini cenderung membuat jantung banyak sebenarnya menjadi masalah. Jadi kalau kita bilang hipertensi itu penyebab terbesar penyumbang kematian. Kenapa? Karena dia
faktor risiko utama juga untuk stroke. Jadi untuk jantung iya, untuk stroke iya. Jadi dia mempunyai sumbangsi cukup besar. Biang kerok ini hipertensi ya dok. Hipertensi. Dan cilakanya hipertensi ini nggak ada keluhan. Pasien yang nggak tahu hipertensi kapan? Pas medical check up. Benar. Pas lagi check up, kok tensi saya tinggi? Tiba-tiba tinggi. Iya, ada keluhan? Nggak ada keluhan. Alat yang disalahin dok. Iya. Ini nggak dikalibrasi nih, dibilang kan? Iya tuh. Iya biasanya. Jadi hipertensi ini juga penting, makanya suka dibilang hipertensi ini silent killer. Karena tahu-tahu udah stroke, tahu-tahu udah serangan jantung. Jadi kita taunya ketawanya banyak itu udah di end. Di stadium akhir ya dok. Jadi ya? sudah terjadi stroke, udah terjadi serangan jantung, baru ternyata ada hipertensi. Ternyata jantungnya sudah bengkak. Ya, itu menjadi masalah. Makanya medical check up atau tensi rutin itu penting. Dan tapi saya tidak menyarankan tensi setiap hari. Kenapa dok? Bikin stres. di tensi nggak turun-turun, bingung dia ya. Tiap hari ada pasien kita makan tensi 3 kali sehari. Kayak makan obat dok. Kayak makan, saya bilang itu lupakan, jangan. Tambah stres, tambah tinggi. Stres, bener. Jadi kalau kita menyarankan kalau memang pasien itu tensi tinggi paling seminggu sekali aja, atau bisa lebih di tensi lebih awal ketika memang ada keluhan. Tidak agak pusing mungkin ya dok ya. Pusing, mual. Nah itu mungkin kita tensi. Tapi kalau nggak ada keluhan nggak usah. Sebulan sekali aja. Sebulan sekali aja nih. Jadi sobat Podlab ingat nih faktor resikonya tadi ya. Pertama tadi apa tuh? Ada kolesterol tinggi ya, ada hipertensi, ada DM ya dok ya. Merokok. Nah iya merokok tuh lupa saya nih tadi. Nggak boleh. Karena saya nggak merokok dok. Di BPLK juga nggak ada nih yang merokok nih. Bersih nggak nih? Di sini dok, di sini bersih, nggak ada yang ngerokok. Nggak tahu di luar ya. Oke. Nah dok, selanjutnya setelah kita didiagnosis penyakit jantung koroner, apa nih dok yang harus kita lakuin dok? Kalau memang kita terdiagnosis oleh sakit jantung koroner, nomor 1 kita terima dulu deh. Karena kadang-kadang nggak mungkin, saya masih muda. Nah itu ya dok. Ya mungkin. Nah yang itu yang kalau bisa kita harus menerima. Kenapa? Karena it's not the end of the world. Betul. Ini bukan akhir dunia. Jadi sakit jantung koroner kita tahu. Karena sebenarnya banyak pasien kita dengan sakit jantung koroner itu ya akhirnya setelah dilakukan evaluasi, treatment, bisa mungkin apakah cuma obat saja, pasang cincin ataupun bypass, ya aktivitas bisa seperti biasa. Tapi yang penting menerima dan mau dievaluasi sejauh mana. Kadang-kadang pasien tahu sakit jantung koroner, belum siap dok kalau untuk diperiksa lebih lanjut. Udah ngeri duluan. Jadi kita tidak bisa mengetahui sejauh mana sebenarnya sumbatan-sumbatan itu. Kalau kita misalnya tahu, bisa begini deh. Kalau saya suka mengumpamakan, pas sakit jantung koroner ini, anggap aja jantung ini kayak Palembang. Anggap memang ada sakit jantung koroner. Nah, kita perlu mengetahui apakah sumbatannya itu di Sungai Musi atau di Selokan. Kalau memang sumbatannya di Sungai Musi, bagusnya dilakukan tindakan karena ini vital. Tapi kalau misalnya sumbatannya cuma di selokan-selokan atau di anak-anak sungai yang kecil, ya sudah. Selama pasien dengan obat tidak ada keluhan, kita cukup obat saja. Cukup dengan obat, nggak perlu tindakan intervensi. Betul. Ya dok ya. Cuma untuk tahu ada titiknya di mana, kadang-kadang kita perlu tindakan kateterisasi. Begitu. Jadi kateterisasi ini untuk mengetahui di mana letak sumbatan tersebut ya dok ya. Selain itu apalagi nih dok? Kalau misalnya sudah ketahuan nih, bisa sembuh. Pertanyaan paling sering nih dari banyak, bisa seumur hidup nggak nih saya bisa sembuh nggak, bebas dari obat nggak gitu dok? Gimana, sejujurnya dok? Kalau misalnya cerita bisa sembuh, jawabannya tidak ada istilah sembuh di sini, adanya stabil. Stabil ya dok. Kalau cerita obat, tidak ada istilah tidak minum obat. Adanya mungkin obatnya bisa dikurangi sesuai dengan kondisi pasien. Dikurangi dosisnya ya dok? Dikurangi dosisnya, dikurangi jumlahnya, tergantung kondisi pasien. Tergantung kondisi pasien. Tapi kalau istilahnya free, nggak minum obat sama sekali,
sepertinya sulit ya. Iya. At least kalau pasien sakit jantung koronernya tidak banyak komplikasi, tidak ada diabetes, itu masih akhirnya mengkonsumsi 2-3 obat. 2-3 jenis obat Iya. setiap harinya. Iya. Itu tanpa komplikasi, tanpa diabetes ya. Tanpa diabetes. Sahabat Potles nih jangan ragu ya, jangan khawatir ketika Anda didiagnosis dengan penyakit jantung koroner. Benar kata dokter Erik tadi, kita harus menerima, legowo nih, karena untuk pengobatannya itu ada ya dok ya. Jangan khawatir, kita bisa mengobatinya gitu, dan memang ini tidak bisa sembuh total, tapi bisa di maintain istilahnya seperti itu. Sebenarnya ini ceritanya sama kayak pasien diabetes kan ya. Iya. Apakah bisa sembuh ya? Jawabannya nggak bisa, tapi terkontrol. Hipertensi juga sama. Sama ya. Oke, selanjutnya ini ada Dokter Yepri. Tadi Dokter Adrian sudah menyinggung nih soal check up, deteksi dini. Nah, BBLKM Palembang ini dengar-dengar bulan Agustus kemarin lagi launching pemeriksaan layanan screening kardiovaskuler NIVA. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Dokter Yepri, apa sih sebenarnya layanan ini? Jadi memang kita baru launching kemarin ya. Jadi ini kita baru dapat alat baru yang insya Allah pertama di Indonesia. Nah, inovasi ya dok kita ya, punya, inovasi ya dok ya. Ini dikembangkan oleh ITB dan sebelumnya memang sudah pernah ya di launching. Tapi tapi ini kita yang pertama di Indonesia bisa melayani di sini. Dibuka layanan untuk umum ya untuk dok umum ya. Di BBLK. Sebenarnya apa sih dok ini layanan? Apakah alat ini seperti dibilang tadi non invasif ya dok? Tujuan pemeriksaan ini tadi deteksi, mungkin lebih bisa deteksi gimana nih dok? Iya, jadi alat ini dia mampu mendeteksi lebih awal kalau misalnya ada sumbatan di pembuluh darah. Jadi ini nanti dia mampu mengukur fungsi vaskuler dengan 6 parameter dan juga resiko vaskuler ada 5 parameter. Dan kalau misalnya itu kurang baik hasilnya, nanti bisa langsung konsul nanti ke yang lebih ahli. Nah, prosedur pemeriksaan ini sendiri gimana nih dok? Untuk prosedur sebenarnya tidak ada syarat khusus ya. Jadi alat ini kita dipasang kayak manset gitu. Kayak tensi ya dok ya? Iya, kayak tensi aja. Terus kita nunggu sekitar ya 10-15 menit. Nah, nanti hasilnya keluar. Jadi cepat ya dok cepet. ya? Tidak ada mungkin disuntik kata orangnya enggak. Jadi benar non invasif ya dok? Non-invasif. Nggak perlu lari-lari kayak treadmill ya dok ya? Lari-lari enggak juga. Nah, tinggal baring aja. Nah, enak tuh sobat Potles. Jadi kita bisa mendeteksi dini penyakit jantung koroner dengan layanan screening NIVA ini. Ini kapan nih dok layanannya bisa diakses nih sama sobat Potles nih? Kalau kita dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, buka dari jam 8 sampai jam 3. Jam 8 sampai jam 3. Nah, iya. silakan datang ke BBLK jam 3 sore ya, jam 3 sore. Jam 3 sore, jangan jam 8, dari 3 jam 8 pagi. pagi sampai jam 3 sore. Oke. Nanti ada di bawah nih ya, sobat BBLK, kapan jam layanannya, kapan bisa ke BBLK untuk periksa lebih dini. Nah, mungkin ini closing statement nih bisa nih dari Dokter Adrian, mungkin bagaimana tentang penyakit jantung koroner ini dok? Kalau dari kami dari Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia, ini sebenarnya mengajak kepada semua, mari kita mengetahui angka-angka kita. Kita tahu tensi saya berapa sekarang, BMI saya berapa sekarang, kolesterol saya sekarang berapa, sehingga itu saya tahu apa yang bisa saya lakukan untuk mencegah terjadinya sakit jantung koroner. Karena kadang-kadang kalau sudah terjadi itu banyak yang kita sesali. Jadi deteksi dini itu menjadi salah satu kunci utama untuk mencegah sakit jantung koroner. Dan saat di BBLK pemeriksaannya sudah lengkap dan ada alat baru yang bisa kita katakan menjadi alternatif yang menarik. Karena alatnya juga non invasif. Jadi ya kita harapkan ini menjadi opsi yang menarik buat semuanya. Itu dari saya. Dan jangan lupa ya, mencegah faktor risiko ya. Mencegah faktor risiko dan tadi ya dok. kalau sudah ada sakit jantung koroner ya sudah, jangan pasrah. Tandanya kalau saya ada sakit jantung koroner, ya tandanya tensi saya harus bagus, gula saya harus oke, kolesterol saya jangan tinggi, dan saya juga rutin minum obat.
dan berdoa, karena balik-balik lagi mau kita usaha apapun kalau kita tidak berdoa ya kita nggak tahu hasilnya. Betul sekali. Kalau dokter Jeffrey gimana nih dok? Kalau saya ya kurang lebih sama lah dengan dokter Eko tadi. Ya jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, lebih baik kita tahu ya. Lebih baik kita tahu lebih cepat. Jadi terjadinya di awal ya, belum parah, belum sampai timbul gejala. Jadi rajin-rajinlah kita memeriksakan diri ya, terutama ke BBLKM. Iya. Harga bersahabat ya dok ya. Iya, harga bersahabat. Oke, baiklah sobat Podlabs. Jadi kita sudah berbincang banyak tentang penyakit jantung koroner ya. Jadi Kementerian Kesehatan sebenarnya dalam pencegahan dan pengendalian penyakit jantung ini dia sudah mensosialisasikan namanya perilaku cerdik. Cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok yang kata dokter Ek bilang tadi ya, rajin beraktivitas fisik, diet yang sehat dan seimbang, istirahat yang cukup dan kelola stres. Baiklah sobat BPK, mungkin sampai di sini dulu obrolan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BBLKM Palembang, layanan cepat, handal, hasil akurat.